Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Lain Channel. Hai teman-teman, apa kabar? Aduh, maaf banget ya, aku udah lama banget tidak bikin video. Hampir sekitar 3 bulan ya aku off bikin konten. Maaf banget ya, karena aku ada banyak kesibukan ya, ada kerja, dan aku sama suami aku lagi merintis sebuah usaha. Jadi kita lagi fokus di situ, dan alhamdulillah bismillah ya, ini aku mulai aktif konten lagi. Nah, kali ini aku akan membahas ya, yaitu yang pernah viral ya kemarin-kemarin tuh di Twitter dan juga di TikTok. Nah, di TikTok itu waktu aku lagi scroll TikTok gitu kan, tuh keluar ya sebuah feed gitu ya, yaitu ada mbak-mbak ya, kakaknya tuh lagi lamaran sama calonnya. Nah, calonnya ini seorang abdi negara, seorang TNI. Nah, di momen tersebut itu sedang melakukan lamaran gitu kan. Nah, ternyata mungkin tidak ada konfirmasi atau bagaimana, tidak ada pembicaraan. Nah, saat lamaran tuh ternyata tahu-tahu omnya tuh, yang aku maksud omnya di situ calonnya mbaknya ini tuh pakai seragam gitu kan. Terus banyak nih ada pertanyaan, sebenarnya tuh boleh atau tidak sih menggunakan seragam TNI ya untuk kegiatan kayak lamaran, mungkin ada prewedding, saat nikah gitu kan. Dan kemudian saat aku scroll lagi gitu ya mengenai tentang seragam TNI di TikTok, itu tuh ada ya sebuah pertanyaan, yaitu kenapa TNI ya saat IB, pesiar atau cuti pulang kampung selalu pakai seragam. Nah, di video kali ini aku bakal membahas ini ya, kenapa TNI itu ya waktu di luar ya, waktu IB, pesiar ataupun cuti selalu pakai seragam. Dan kedua, kita akan membahas boleh nggak sih sebenarnya seorang anggota tuh memakai seragam dipakai untuk acara khusus kayak lamaran, prewedding ataupun untuk menikah. Nah, di sini aku sharing berdasarkan pengetahuan aku ya teman-teman, selama aku menjalani proses lamaran, kemudian ada foto prewedding sampai dan aku menikah gitu kan ya. Dari pengalaman aku, dan aku juga melihat dari sekitar aku gitu ya, orang-orang yang melakukan tradisi tersebut itu sebenarnya pada pakai seragam apa enggak sih. Terus kemudian aku juga akan menjawab kenapa sih om-omnya ini ya selalu pakai seragam saat IB, pesiar ataupun lagi cuti pulang kampung gitu ya. Nah, kali ini aku akan membahas yang topik kedua dulu ya teman-teman, yaitu kenapa TNI gitu ya, abang TNI itu kalau pulang ya, baik itu cuti, IB atau pesiar, itu selalu pakai seragam. Nah, dilansir dari tni.mil.id, seorang anggota yaitu saat pulang cuti ke rumah kenapa memakai seragam, karena sewaktu-waktu bisa dipanggil saat keadaan sedang genting. Jadi seorang anggota itu ya teman-teman, saat cuti itu bukan berarti mereka tuh libur kerja, tidak ya. Mereka tetap seorang anggota harus siap setiap saat ya, walaupun mereka sedang cuti, sedang perjalanan gitu kan, mereka harus siap saat ada panggilan dan harus datang walaupun keadaan itu darurat ya, walaupun mereka sedang cuti gitu ya, mereka harus datang. Nah, jadi cuti di sini ya teman-teman yang dimaksud yaitu libur dinasnya ya teman-teman, libur dinasnya, tapi mereka tetap seorang anggota ya, walaupun kondisi mereka sedang libur dinas, tapi mereka harus siap ya, siap saat ada keadaan sedang genting. Nah, itu alasan pertama kenapa seorang TNI itu saat IB, pesiar atau cuti memakai seragam. Kemudian menurut Kapuspen TNI Laksamana Muda Kisdianto, kenapa seorang anggota prajurit itu memakai seragam TNI, yaitu untuk sebagai contoh ya perilaku yang baik gitu. Jadi kalau mereka ya pakai seragam itu ibarat tuh bisa jadi contoh gitu ya untuk masyarakat sekitar, bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka bertindak, bagaimana beraktivitas, agar menjadi seorang yang selalu rendah diri, yang selalu jaga sopan santun dan juga perilaku. Dan yang pasti memang tidak ada larangan bagi setiap anggota untuk memakai seragam saat cuti pulang kampung. Itu tadi ya teman-teman penjelasan secara singkat kenapa seorang anggota TNI itu selalu memakai seragam, baik mereka saat cuti pulang kampung, IB atau pesiar. Nah, untuk pesiar ini ya teman-teman, jadi kalau pesiar ini tuh kasusnya tuh beda kayak pulang kampung. Kalau pulang kampung kan mereka emang sudah resmi jadi TNI, sudah berdinas gitu kan, terus mereka cuti karena libur dinas, mereka cuti gitu kan. Lah, untuk
Pesiar ini ya teman-teman, atau IB gitu ya. Kalau IB itu sama ya, artiannya itu libur, tapi IB pesiar ini kondisi prajurit itu masih pendidikan teman-teman ya. Ya jadi mereka tuh kalau pesiar itu dikasih waktu istirahat gitu ya, misalnya dari pagi sampai sore, tapi nanti sore itu pulang lagi balik kegiatan gitu kan, misalnya lagi pendidikan. Nah selama ini ya, selama istirahat ini emang mereka diwajibkan saat keluar itu memakai seragam ya, beserta ada topi dan juga tas. Nah itu nanti boleh nggak itu mereka ganti baju gitu ya saat di jalan ya, boleh-boleh aja ganti baju, tapi kebanyakan dari mereka itu kayak males gitu loh teman-teman, karena ya istirahatnya kan cuma dari pagi sampai sore aja gitu kan. Mereka kan ada yang males ribet, males bawa banyak barang terlalu banyak, jadi ya mereka tetap pakai seragam tersebut gitu. Terus kemudian kalau IB ini tuh mereka izin berlibur ya. Izin berlibur tuh biasanya di hari weekend, Sabtu Minggu gitu kan mereka pulang. Nah saat pulang ini juga mereka memakai seragam, karena itu tadi tidak ada ketentuan atau tidak ada larangan TNI itu memakai seragam. Ternyata ya seorang prajurit TNI itu ya, mereka itu punya keistimewaan dari negara gitu ya, dapat fasilitas yaitu potongan transportasi ya, baik itu kereta ataupun pesawat ya, saat mereka membeli tiket gitu kan, saat membeli tiket kereta atau pesawat dengan menunjukkan identitas KTA-nya ya, kalau mereka itu seorang anggota. Nah mungkin ya dengan memakai seragam itu juga kayak menunjukkan kalau aku tuh betul ini loh seorang anggota gitu kan. Jadi tidak hanya sekedar ngasih KTA, tapi dengan mereka berseragam gitu kan terlihat betul nyata gitu loh kalau mereka tuh seorang anggota. Nah itu mereka bisa dapat potongan sekitar 30 atau 50% gitu. Jadi kan lumayan banget ya fasilitasnya. Nah jadi menurut aku wajar-wajar saja ya teman-teman mereka berpakaian seragam ya. Tujuannya yang pertama mereka tidak untuk pamer ya, tapi untuk mengendalikan diri gitu loh. Kalau mereka sudah berseragam di luar gitu kan, ketemu masyarakat bisa menjadi contoh yang baik, yang bijak, yang sederhana, yang rendah hati. Terus kemudian ya saat mereka pulang pun ya, saat cuti itu mereka tuh ada yang namanya tuh laporan ke Koramil tempat masing-masing mereka pulang gitu. Nah saat di Koramil juga mereka harus pakai seragam. Jadi walaupun mereka itu cuti ya, mereka tetap dalam pantauan. Nah semoga itu tadi dapat menjelaskan ya teman-teman kenapa seorang abdi negara ya, terutama TNI itu selalu pakai seragam. Nah kemudian kita yuk masuk ke pembahasan topik yang kedua nih ya, yang sempat viral ya dari kakaknya. Nah di sini aku tidak akan membahas soal mbaknya atau abangnya ya, tapi kita akan membahas ke seragamnya nih. Nah mungkin di video mbaknya ini ya mungkin ada miskomunikasi gitu kan, mungkin tidak ada pembicaraan saat mungkin lamaran nanti mau pakai baju apa. Nah setahu aku ya teman-teman, pengalaman aku juga ya saat lamaran gitu kan, biasanya gitu ya umumnya di Indonesia itu karena lamaran itu sifatnya apa ya, kekeluargaan ya, antara dua keluarga bertemu gitu kan, intens antar dua keluarga. Biasanya kita kan berpakaian batik, kalau tidak kebaya gitu ya. Yang cewek bisa pakai batik, pakai gamis ataupun kebaya, ataupun pakai baju couple yang sopan. Nah untuk cowoknya biasanya tuh kebanyakan ya pakai batik atau hem, baju lengan panjang yang enggak. Nah di kakaknya ini tuh ternyata kayak ada miskomunikasi nih, tiba-tiba calonnya ya, abangnya itu datang dengan memakai seragam PDL ya, pakaian dinas luar ya, dimana jelas banget pakai loreng ya, terus ada pangkat, nama dan sebagainya. Nah di situ mungkin ya kakaknya merasa kayak mungkin entah itu malu, entah itu kaget ya, atau shock karena tiba-tiba datang pakai seragam. Dan mungkin untuk abangnya mungkin niatnya tuh mau ngasih surprise gitu loh, mau ngasih surprise, mau ngasih apa ya, kayak rasa bangga gitu loh ke calon mertuanya, mungkin kalau akan mendapatkan seorang apa ya, mantu seorang abdi negara, atau juga bisa menunjukkan apa ya, menunjukkan keluarganya kalau anaknya tuh berhasil nih jadi seorang anggota TNI gitu kan. Dan ini aku mau lamaran gitu kan ya. Sah-sah aja teman-teman ya, sah-sah aja, boleh-boleh aja kok seragam itu dipakai saat lamaran. Cuman ya kurang apa ya, kalau menurut aku nih lo ya, jangan di gimana-gimana. Ini kalau menurut aku aja kurang pas gitu ya. Banyak kok anggota TNI gitu ya yang pakai seragam untuk acara mereka, tapi biasanya tidak untuk lamaran gitu loh ya. Kalau lamaran karena acaranya hangat, keluarga ketemu ya, alangkah baiknya
pakai batik aja, pakai baju yang apa ya, yang rapi gitu kan. Nah, buat teman-teman nih mungkin bisa dibicarakan lagi nih kalau saat lamaran tuh bajunya harus pakai apa, nanti waktu prewedding pakai baju apa, nikah pakai baju apa gitu ya. Terus ya, selain lamaran gitu teman-teman, biasanya kita kan sering lihat ya nih orang-orang tuh yang dapat calon suaminya seorang abdi negara TNI itu prewednya pakai baju seragam, kemudian nikahnya pakai baju seragam, bahkan sampai ada sangkur pora gitu kan, pakai seragam udah pasti ya. Nah itu boleh apa tidak? Jelas itu boleh ya teman-teman, mau seragamnya dipakai saat lamaran, saat prewedding ataupun saat menikah. Nah biasanya ya saat lamaran itu tuh ya tadi ya pakainya kebanyakan tuh walaupun di anggota pakainya pasti batik. Nah kemudian saat foto prewedding ya teman-teman ya, foto prewedding tuh kan karena dia kebanyakan sifatnya tuh kan outdoor ya, dan kebanyakan kalau TNI itu ambil tema-tema kayak di alam, tema-tema pakai senjata, backgroundnya ada tank atau astros kayak gitu ya. Nah biasanya mereka kebanyakan pakai baju yang loreng ya, yang PDL ya. Ada juga yang pakai PDU ya. PDU itu pakaian dinas upacara ya, yang dia bajunya polos kayak jas ya, ada yang lengan pendek ataupun lengan panjang. Dan kemudian saat hari H pernikahan ya, nah ini yang dipakai itu seragam PDU ya teman-teman ya. Kenapa PDU yang dipakai ya? Karena pertama yang lebih formal ya, lebih rapi, lebih bagus ya, karena acara sakral gitu kan. Nah alangkah baiknya tuh pakai PDU, dan nanti untuk ceweknya bebas nih mau pakai gaun juga bagus ya, dipasangkan pakai PDU ataupun pakai kebaya, tergantung ya mau adatnya adat apa. Nah itu tadi ya teman-teman seragam yang biasa dipakai untuk acara-acara khusus kayak prewedding, nikah ya, bisa pakai PDL, PDHU ataupun PDH gitu ya, pakaian dinas harian. Nah pesen juga nih aku buat teman-teman ya, kalau kalian pengen nih misal pakai seragam ya di momen-momen istimewa kalian, dibicarakan dulu sama calon suaminya setuju atau tidak. Terus calon suaminya pun juga harus ngomong nih ya sama calon istrinya ya, jangan mendadak tiba-tiba datang pakai seragam gitu ya. Mungkin takutnya calon istrinya tuh shock, kaget gitu lah, kenapa tiba-tiba pakai seragam gitu kan, padahal mungkin acaranya sudah kayak adatnya tuh udah adat banget, tiba-tiba pakai seragam kadang kan ya nggak masuk gitu kan. Gimana, sudah terjawab belum pertanyaannya? Mungkin di sini teman-teman mau mengoreksi atau menambahkan, boleh banget ya, langsung aja komentar di bawah. Nah jika teman-teman nih masih bingung atau mau ada pertanyaan atau sharing, boleh banget ya, bisa DM di Instagram aku @wulandani. Insya Allah aku bakal bales DM teman-teman. Jangan lupa ya untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya, dan jangan lupa ya untuk di-share ke semua sosial media teman-teman agar video ini jadi lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.